Teknologi kita sedang disosong di era setelah melewati 4.0, kita masuk lagi masuk era 5.0, semuanya yang berdampak pada ekonomi global, penyesuaian di mana robotik, digitalisasi sedang melanda di negara kita ini sendiri. Itu disebabkan angka pengangguran juga terasa. Sebab di zaman revolusi industri pertama juga ketika mesin cetak mesin ditemukan, maka terjadi namanya perubahan-perubahan antara negara bangsa-bangsa. Dan itu juga di era ini kita sedang mengalami yang namanya penyesuaian yang berakibat hal-hal yang kekhawatiran dalam kehidupan. Misalnya ketika kita senang dengan banyaknya fitur-fitur aplikasi, justru di situ juga kita sebagai orang tua, sebagai anak, kita dilanda yang namanya kekhawatiran kehidupan. Semakin banyak hal-hal yang memudahkan kehidupan kita, semakin justru banyak yang namanya penindasan-penindasan yang terjadi oleh karena kemudahan-kemudahan yang terjadi di era teknologi dan kemajuan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, karenanya kalau kita melihat di perkembangan zaman saat ini, muncul yang namanya kegelisahan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kegelisahan dan kekhawatiran ini itu disebabkan oleh karena kalau menurut data yang saya boleh catat di sini, data kegelisahan orang-orang di Jakarta ini kurang lebih 68,7%, meningkat itu tahun 2020, dan itu menyebabkan Jakarta sedang mengalami yang namanya degradasi, gangguan mental oleh karena banyaknya persaingan kehidupan, biaya hidup semakin tinggi, kemacetan semakin kita temukan di banyak jalur-jalur yang kita jumpai setiap harinya. Karena yang demikian, kegelisahan di era teknologi ini bukan justru yang kita lihat membuat kedamaian dalam hati kita, dan itulah yang dia tawarkan bagi kita dalam kemajuan yang membuat menyenangkan, tetapi menyengsarakan kehidupan manusia dan juga membuat kita hidup dalam penuh rasa kegelisahan dan kekhawatiran. Hari ini ada sukacita yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita ketika Kristus Yesus menjadi yang ilahi bagi kita. Ketika Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam berupa manusia, dalam berupa yang ilahi dalam Yesus Kristus, yang memberikan damai sejahtera itu, yang tidak meninggalkan kekhawatiran dan kegelisahan bagi umat, tidak meninggalkan kegelisahan bagi para murid. Ketika Yesus mau naik ke surga, ketika Yesus mati, bangkit, tapi Yesus tidak meninggalkan yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus memberikan satu janji, komitmen, dan menjadi sukacita bagi kita pada saat ini untuk boleh kita berhadapan dengan dunia-dunia membuat kita gelisah, khawatir pada saat ini. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus Kristus tawarkan bagi kita bahwasanya Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan yang melanda kehidupan manusia. Bukan pada zaman dahulu kala, hari ini hingga masa depan kita boleh hadir dalam kuasa yang Tuhan hadirkan dalam Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini, di konteks pada saat itu ada perjuangan-perjuangan orang-orang kelompok-kelompok Israel, orang-orang Yahudi sedang berjuang melawan orang-orang Romawi karena terdapat tekanan, penindasan yang membuat mereka susah untuk membayar upeti dan pajak kepada pemerintah Kaisar Romawi pada waktu itu. Jadi kegelisahan itu tidak hanya dirasakan pada saat ini sebagai manusia kita yang tinggal pada era ini, tetapi di setiap eranya, terlebih di zaman itu, orang-orang sedang memberontak. Mereka coba mengarahkan Yesus sebagai yang mempunyai followers, kalau istilah saat ini, yang diikuti oleh banyak orang. Tapi Yesus tidak mau fokus pada perjuangan-perjuangan yang ingin frontal dalam perjuangan-perjuangan yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada saat itu.
Tetapi Yesus mengarahkan perhatian kita, mengarahkan perhatian orang-orang yang tertindas pada saat itu untuk satu tujuan yang lebih besar. Bukan tentang tujuan duniawi, tapi tujuan kekekalan, keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi orang-orang yang sedang berjuang. Tidak dalam perjuangan duniawi, tapi perjuangan iman yang Yesus tawarkan bagi kita. Saat ini, apa yang menjadi penekanan yang Yesus bawakan kepada kita, sehingga ketika yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, siapapun yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi diperlihatkan satu integritas bagaimana hubungan satu komando antara Allah dengan Yesus Kristus yang adalah satu, yang tidak boleh berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kekomandoan inilah yang terus membawa kedisiplinan, arus ketaatan Yesus sebagai anak Allah itu turut menderita oleh karena rancangan yang telah disediakan bagi dunia ini, yaitu rancangan keselamatan. Yesus menjadi anugerah keindahan keselamatan itu satu integritas bersama dengan Roh Kudusnya oleh karena nama Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya firman Tuhan ini menyatakan antara hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu integritas yang tidak boleh putus, yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga ketika ketaatan itu antara Bapa, Anak dan Roh Kudus ini terjadi, maka impitan kegelisahan atas dunia yang melanda ini akan sirna ketika ada satu role model, satu kekuatan, satu spirit, satu semangat yang Tuhan ingin tanamkan dalam kehidupan umat. Ketika kita ikut dalam tuntunan arahnya Tuhan, maka kita akan menemukan yang namanya damai sejahtera itu sendiri. Kegelisahan-kegelisahan yang mengantarkan kehidupan yang diserang oleh dunia yang sifatnya semu justru akan membuat kita akan terjatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang taat, orang yang mau setia, orang yang mau hidup dalam role model aturannya Allah, dia akan hidup dalam tuntunan-tuntunan keselamatan yang Tuhan bawakan, yang berbuah pada damai sejahtera dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tentu apa yang membuat kita akhir-akhir ini membuat hidup kita gelisah? Apa yang membuat saat ini membuat hidup kita menjadi ketakutan oleh nyosor kehidupan kita? Kemarin saya berdiskusi dalam teman-teman aktivis di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Mereka mengatakan satu survei ilmuwan kami bahwasanya anak-anak muda sekarang yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupannya adalah tentang masa depan. Sebagai kami orang Batak, kekhawatiran anak-anak muda pada saat ini adalah tentang sinarnya, tingginya biaya mahal untuk pesta, sementara keuangan, gaji, standar gaji anak muda ini sekarang sangatlah standar untuk mengumpulkan ini. Di sementara tuntutan dari calon istri sedang menuntut ini kapan dan kapan. Karena kalau kita melihat dari tekanan-tekanan masa depan oleh karena perjodohan, masa depan oleh karena apa yang kita kerjakan ke depan, bahkan masa depan oleh karena akhir-akhir ini banyak juga keretakan hubungan antara keluarga muda. Ditemukan dalam kekerabatan saat ini satu penelitian dari Dr. HP Pakabian, mantan Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan hampir 30-40% keretakan dan bahkan perceraian itu sering terjadi di usia pernikahan 10 tahun ke bawah. Kekhawatiran ini sering membuat muncul orang ketiga, yaitu namanya mertua. Mertua sering ikut campur untuk mencampur permasalahan-permasalahan tanpa lebih dahulu memahami faktor-faktor yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya kita sedang di era namanya politik yang susah untuk menemukan masa depan. Kalau orang-orang di zaman dulu berselama puluhan, ya mungkin orang tua saat ini dia tahu, oh
besok aku harus punya kontrakan supaya bisa menggaransi kehidupan. Kalau saat ini orang susah untuk mengumpulkan kontrakan karena tanah saja di Jakarta, Jabodetabek ini sangat mahal sekali. Itu sebabnya masa depan kalau dipikirkan saat ini sangatlah buntu dengan cara berpikir kajian duniawi ini. Tidak ada lagi kita menemukan hal-hal yang bersifat peluang yang bisa membuat kita, karena banyak orang-orang sedang menguasai mulai dari berbagai sektor-sektor pariwisata, ekonomi, budaya yang sering menghimpit. Sehingga di manakah masa depan anak muda? Di manakah masa depan orang percaya pada saat ini? Saudara-saudara, inilah yang membuat kita untuk meranjak ke satu namanya pemahaman yang membuat satu kepastian kebahagiaan, kedamaian itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang Tuhan tawarkan dengan sikap spiritualitas Yesus Kristus, yaitu dengan nilai namanya ketaatan. Ketaatan yang sulit untuk boleh tinggal dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Ketaatan anak-anak muda untuk datang kepada Tuhan. Ketaatan orang tua untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Ketaatan kita dalam menjalani dan menghidupi firman Tuhan. Karenanya ada dasar kita, ada dua alasan yang saya tuliskan di sini. Kenapa nilai ketaatan itu harus hadir yang membawa poin damai sejahtera, sehingga apapun alasan dunia ini menghimpit kita, dengan nilai ketaatan kita tinggal dalam spiritnya Allah Bapa dalam Yesus Kristus ini, kita melihat ada dua yang boleh kita kerjakan saat ini, yaitu damai sejahtera yang tinggal. Yang pertama, ketaatan bukanlah hanya sekedar mengikuti perintah, tetapi ketaatan itu hidup dalam penghormatan, mengasihi dan mempercayai Tuhan. Bagaimana di era saat ini kepercayaan akan Tuhan mulai terdegradasi. Saya mencatat di sini ketika ada pertemuan ASEAN di tahun 2023, Bapak Presiden Jokowi mencatat begini, bahwasanya peningkatan kelompok-kelompok ateis itu sudah menginjak 21% di kelompok Asia ini. Itu artinya oleh karena keputusan harapan manusia akan sebuah masa depan tadi, makanya muncul yang namanya ketidakadaan pengharapan lagi. Mereka mencari jalur-jalur yang pasti sehingga kehidupannya semakin berantakan dalam kehidupannya. Karena dibutuhkanlah nilai ketaatan dalam kehidupan keberimanan kita. Ketaatan apa yang dimaksud di sini? Ketaatan ke dalam keilahian yang Yesus Kristus tawarkan bagi kita. Itu sebabnya Dia coba melalui Bapa, andai cawan ini lalu daripada, tetapi oleh karena ketaatannya untuk masuk dalam ruang penderitaan itu, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tadi praktis tadi, dia harus mau masuk dalam penderitaan, sehingga lahirlah yang namanya pengharapan dalam ketaatan di dalam Bapa itu sendiri. Jadi ini tips bagi kita saudara-saudara yang hidup dalam ketaatan, yang bertekun di dalam doa, yang berjuang oleh karena jerih payahnya, tangisnya itu tidak akan sia-sia, tetapi itu akan berbuah manis menjadi buah kedamaian dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hal-hal yang praktis ini, mau cepat kaya kita korupsi, kalau cepat berhasil kita melakukan pakai orang dalam, sehingga nilai-nilai praktis ini semakin menggerogoti kehidupan kita, nilai perjuangan ini akan datang. Saya ingat salah satu lagu dari salah satu finalis Indonesian Idol, Regina. Kemenangan adalah milik orang yang berjuang. Dia katakan begitu. Jadi nilai perjuangan ini adalah nilai yang mau ditekankan dalam semangat ketaatan yang Yesus hadirkan ketika dia taat pada Bapaknya, dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan menghasilkan itu. Karena ya saudara-saudara, teman-teman di generasi yang sedang mencari jati diri, tentu mungkin kita pusing ketika papa dan mama, bapak dan ibu, orang tua kita sering nasihat, papa ini cerewet sekali, mama ini cerewet sekali, kasih nasihat ini itu segala macam. Kita melihat ketika kita ikut yang namanya mereka adalah sudah menikmati garam kehidupan, ya. Artinya mereka sudah belajar di titik yang namanya mereka pernah gagal.
Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Begitu Bapak Ibu, kita ingin anak-anak kita berhasil. Apa yang kita alami pada saat ini, pada masa lalu kita, kepahitan itu tidak mau lagi ditularkan bagi generasi-generasi ke depan. Saat ini, biarlah itu didikan itu dalam ketaatan itu membuat kita menjadi berhasil. Saya bersyukur, walaupun waktu SMA saya sudah kehilangan orang tua, walaupun kami saat itu ditekankan sama bapak saya dan mama saya, di jam 8 malam itu tidak boleh lagi keluar rumah. Justru waktu itu teman-teman jam 8 sampai ada jam 11, jam 12 keluar rumah gitu kan. Berontak karena pada waktu itu di generasi kami adalah generasi yang bebas, generasi yang sedang mencari jati diri. Karenanya ketika itu sudah menikmati saya akhirnya paham pada saat ini kedisiplinan dan yang ditanamkan oleh orang tua itu yang membawakan. Seandainya dulu saya keluar malam, mungkin saya tidak akan jadi pendeta pada saat ini. Oleh karena ketaatan itulah yang membuat nilai-nilai perjuangan itu boleh ada, walaupun itu sifatnya harus makan hati, sehingga andai cawan ini lalu, tetapi ketaatan itu membawakan kepada pintu pengharapan dalam keberhasilan, dan hasilnya adalah damai sejahtera yang boleh kita saksikan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua alasan ketaatan itu diajar kepada kita supaya ketika Allah dalam Yesus Kristus dia coba mempromosikan Bapaknya. Kalau saat ini apakah anak-anak mau mempromosikan bapak dan ibunya, atau malah malu dengan bapak ibunya? Bapak mamaku miskin, bapak mamaku begini. Apakah kita pernah bangga kepada orang tua yang memperjuangkan kita? Saat ini alasan ketaatan itu ketika kita tidak jauh dari Tuhan, ketika dia mempromosikan tentang Bapa dan tidak boleh lebih dari Bapa, perintahnya Bapa, sehingga ketika dia jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Nilai-nilai kehidupannya akan berantakan. Tetapi ketika rule model aturan itu yang tidak jauh dari Tuhan, yang mempromosikan nilai-nilai spiritualitasnya Bapa dalam kehidupan Yesus Kristus, maka alasan ketaatan itu akan berbuah manis dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dan damai sejahtera itu yang diterjemahkan kata shalom, itu bukan tentang damai saja, tetapi kesejahteraan rohani, kesejahteraan di dalam tubuh kita, kesejahteraan dalam rumah tangga kita, kesejahteraan dalam jasmani kita. Inilah eirene shalomnya Allah yang ditawarkan oleh karena ketaatan kepada Bapa itu sendiri. Karena siapa hidup dalam ketaatan dan dalam Bapa, maka Tuhan itu akan mendampingi dia. Dia akan bersama-sama dan berjalan bersama dengan Bapa itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, akhirnya kalau kita melihat gambaran Yesus ketika dia meninggalkan murid-muridnya dan mau naik ke surga, terlebih dia kasih petunjuk. Mungkin 11-12 ini dengan film jumbo ya. Kalau saat ini film jumbo yang famous di tengah-tengah kita, yang mengatakan dia mengasih, walaupun orang tuanya mau meninggal, dia kasih story gitu ya dalam lagu-lagunya. Akhirnya keluar, gitu kan? Jadi dia kasih pesan itu dan dia jadikan itu sebuah memori dan menjadi sebuah buku yang diingat untuk anaknya. Walaupun dia tidak tahu itu rencana takdir kematian itu, tetapi dia punya firasat untuk meninggalkan buku kehidupan itu sendiri. Apa yang boleh dituliskan di sini melalui firman Tuhan? Yesus menuliskan ini untuk meneguhkan para murid, untuk meneguhkan orang yang akan ditinggalkannya, bahwasanya dia terus bersama dengan murid-muridnya dalam semangat yang Tuhan ajarkan itu, dalam semangat mujizat-mujizatnya, karya keselamatannya. Dan ini menunjukkan ketika kita masuk pada story life-nya Tuhan, maka kita walaupun dimensi apapun kehidupan kita, di era kemajuan apapun kehidupan kita, dimensi story life-nya Yesus tidak akan pernah jauh dari kehidupan orang percaya yang membuat kehidupannya akan menemukan jawaban oleh karena ketidakpastian dunia ini.
Damai sejahtera Tuhan bukanlah damai sejahtera manipulatif atau kepalsuan yang ditawarkan dunia ini, tetapi damai sejahtera Tuhan Dia tawarkan sebuah buku memori dalam sama kita, supaya kita ingat kisah perjalanan Tuhan itu sendiri yang menentukan, yang menginspirasi kehidupan kita. Akhirnya kita boleh mengatakan, dari manapun latar belakang kita, dari manapun asal kita, apalagi sebagai suami dan istri punya background yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, tetapi ketika memorinya Tuhan, ketika bukunya Tuhan, ketika buku kenangan Tuhan ini diberikan bagi kita, apapun ajaran-ajaran orang tua kita, ketika itu bersandar kepada firman, dia akan membawa keselarasan, kebersamaan, dan tuntunan dalam kehidupan orang percaya. Jadi apa yang membuat manusia akhir-akhir ini hidup dalam percaya? Karena dia jauh dari aturannya Tuhan, cintanya Tuhan, buku kehidupannya Tuhan. Itu yang membuat keterpisahan kita, sehingga kita sulit untuk menemukan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, damai yang dimaksudkan Tuhan pada saat ini, ketika apa yang kita makan pada saat ini tidak seenak orang lain, maka bersyukurlah, itulah damainya Tuhan bagi kita. Ketika orang punya pendidikan yang luar biasa, itu bukan berarti dengan pendidikan yang saat ini yang kita tempuh tidak akan membuat kita berhasil. Tetapi ketika kita masuk pada damainya Tuhan, kita akan mengerti ada rancangan keselamatan yang Tuhan memberikan bagi kita. Ketika hari ini saya harus jadi fungsional di tengah-tengah gereja yang dulunya pendeta resort, saya punya yakin ada rancangan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan kita. Karena damai sejahtera itu Tuhan titipkan bagi kita pada saat ini, ketika kita mau mengatakan ya dan amin pada rancangan yang Tuhan mau jadikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya dengan mengerti ini, kita pulang dari sini hendaklah bersukacita, karena kita menemukan substansi sejati ketika kita hidup bersama dengan Bapa itu sendiri. Karenanya dengan ini juga mengajak kepada kita, orang-orang yang jauh dari Bapa, yang di luar dari rumahnya Tuhan, hari ini kita diajak untuk mau tinggal dalam Tuhan, supaya kita bisa menerima sukacita oleh karena ada pesan keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita pada saat itu. Apa pesan keselamatannya pada saat ini? Apa yang dikatakan Tuhan hari 2000 tahun yang lalu adalah suatu kepastian pada hari ini dan masa depan. Dan kepastian ini bukanlah janji-janji pembual, tetapi janji yang terus hadir ketika kita masuk. Kita bisa mengerti kenapa hidup dan jalan rencana Tuhan hadir pada saat ini. Dan ini mengajak kita melalui sukacita ini, semua ditawarkan. Tidak ada orang yang hidup yang mau menderita. Ketika kita masuk ke dalam dimensinya Allah, cara pandang Allah, maka sukacita dalam Tuhan Yesus kembali itu akan membuat kita semangat sekalipun kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, sekalipun kita kehilangan dan berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetapi ketika Yesus akan hadir, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan itulah janji keselamatan yang Tuhan tawarkan, sehingga orang percaya ketika dia meninggal, dia tidak kemana-mana, tetapi dia kembali kepada Bapa, kepada yang punya kehidupan. Itu menjadi sukacita, penguatan bagi kita untuk memahami misinya Allah yang mengerjakan damai sejahtera yang ditinggalkan dalam kehidupan kita. Sehingga kamu telah benar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan kembali. Jadi ketika Tuhan akan kembali, kita diharapkan untuk hadir menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana, perempuan-perempuan yang tahu bagaimana caranya mengatur masa depan kita ketika aturan rohnya Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya ketaatan inilah cara kita hidup dalam taat. Inilah menjadi wujud konkretnya, nyatanya ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan,
Ketaatanlah menjadi wujudnya kasihnya kita kepada Tuhan ketika kita hidup menurut perintahnya, firman-Nya, dalam apa yang dikatakan Tuhan. Dan saudara-saudara, Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus untuk boleh mengerti pemahaman dan pengertian akan kehidupan kita. Oleh karena Roh Kudusnya itu dikatakan bahwasanya Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kehidupan kita terpuruk. Sekalipun hari ini kita dalam kesusahan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, tetapi Roh Kudus akan berikan pengertian-pengertian, hikmat-hikmat baru ketika kita memahami bahwasanya penolong itu dipanggil untuk mendampingi kehidupan orang percaya yang memanggil nama Yesus Kristus. Maka Roh Kudus berkenan hadir dalam kehidupannya untuk menjadi apa? Pembela atas kehidupan dunia yang palsu ini. Tetapi Roh Kudus Tuhan hari ini terus menuntun kita untuk berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak, selebihnya itu dari si jahat. Jadi ini juga menekankan Roh Kudus akan mengambil sebuah keputusan apapun yang akan mau kita ambil ke depannya. Biarkanlah Roh Tuhan akan menuntun kita untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena melalui kitab Yohanes ini dihimbaulah untuk menyadari keilahian yang membuat manusia dapat berjalan terus dalam dunia ini, walaupun banyak syarat-syarat kekuatan kegelapan yang melanda kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karena saya aktif dalam pelayanan konseling pastoral, karena bidang saya tentang okulisme, selalu banyak orang berkaitan, Pak Pendeta coba lihat dulu ini istri saya selingkuh, apakah diguna-gunai orang, gitu kan? Sering gitu ya. Selalu dihubungkan dengan relatif kekuatan-kekuatan gelap ketika orang jauh gitu dari kebiasaannya. Karena dengan melihat apa yang terjadi, sering kegelapan mata itu sering membuat kita gelap mata, oleh karena selalu itu mempersalahkan kekuatan atau iblis. Sementara kita lupa jawaban dan kepastian perbaikan itu hubungan relasi kita dengan Bapa yang akan membuat kita dipulihkan. Bukan karena menyalah-nyalahkan orang lain. Karena dalam pendekatan konseling pastoral itu selalu membongkar masa-masa lalu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika orang mengaku di dalam Tuhan akan kesalahannya, akan perbuatan yang tidak baik, maka curahan Roh Kudus akan membawa kita kepada pengertian-pengertian untuk mau diperbaharui. Tetapi ketika kita tidak mau masuk kepada hadirat Bapa hadir kita, makanya kalau kita secara tegas melihat teks ini, Yesus membawa dirinya sebagai sentral untuk melihat Allah Bapa dan Roh Kudus. Dia melihat apa yang dia kerjakan pada saat ini akan merubahkan kehidupan dunia ini. Karena ketika mengubah dunia, hendaklah bertransformasi pada diri sendiri. Tidak akan mungkin damai sejahtera itu boleh hadir ketika damai sejahtera itu tidak hadir dalam diri kita sendiri. Tidak mungkin ada sukacita boleh hadir di keluarga kita ketika damai sejahtera dan sukacita itu tidak dimulai dengan diri kita sendiri. Karena kebimbangan dunia ini mengajak kepada kita, marilah berdamai kepada Yesus, berdamai kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberikan pengertian baru dan hikmat terbaru melalui kontemplasi kehidupan spiritual kita yang lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan menguatkan kita dalam semangat kebersamaan 75 tahun PGI ini yang menjadi semangat bagi kita, HKBP, GPB, dan semua gereja-gereja di bawah naungan yang berdiri atas dasar Yesus Kristus adalah sama. Jadi jangan ada lagi orang membuat dikotomi gereja kami yang paling benar, gereja kami yang paling hebat dan segala macam. Tetapi gereja yang dibangun oleh dasar Yesus Kristus dengan menghadirkan Trinitas Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dialah gereja yang bisa bersekutu satu sama lain.
dan ini terjadi sehingga kesatuan tubuh Kristus ini boleh hadir di tengah-tengah komunitas kita sebagai orang percaya. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita dari kebisingan-kebisingan dunia ini, dan damai sejahtera turun atas Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sini. Amin. Mari kita mengambil sikap ini.